Shalom semua. Sekali shalom. Oke, langsung aja. Gitu ya, saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu kalau tema kita sepanjang tahun ini adalah, ada yang tahu? Together impactful. Jadi kita rindu kita berdampak bersama-sama, kita berbuah bersama-sama sehingga orang lain melihat kehidupan kita, mereka lihat ada sebuah perbedaan. Gitu ya. Jadi bulan pertama kemarin kita bahas, kita belajar, kita mesti mengenali diri kita sendiri. Saya nggak tahu Bapak Ibu ikutin atau enggak, sepanjang bulan kita belajar soal mengenali diri. Oke, sorry, thank you. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada yang absen gitu ya, ada yang bolong-bolong 1 minggu nggak datang, Bapak Ibu bisa lihat YouTube-nya kita gitu ya. Jadi teman-teman mesti belajar full 4 kali bagaimana cara kita bisa mengenali diri kita. Nah, bulan kedua ini kita akan belajar setelah kita mengenali diri kita harus mengenali siapa Tuhan kita atau siapa Tuhan kita di hadapan Tuhan. Nah, kemarin Pak Gembala udah mulai dengan minggu pertama, temanya adalah apa? Ada yang ingat? God is love gitu ya. Jadi minggu pertama kita belajar Tuhan adalah kasih. Nah, kenapa mengenali Tuhan itu menjadi penting? Slide saya boleh disiapkan. Kenapa kita harus mengenali Yesus dengan benar? Karena Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa bukan karena kurang kebaktian. Umat Tuhan binasa bukan karena kurang rajin ke gereja. Bukan, firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, hari ada begitu banyak orang yang ke gereja sih, tapi belum mengenal Allahnya. Makanya saya selalu bilang gini, ada sebuah perbedaan yang besar antara kekristenan dengan semua agama di dunia ini. Kenapa? Karena kalau agama di dunia ini yang kita haruskan apa? Kita harus percaya tok sama Tuhan, ikutin semua aturan-aturannya. Kekristenan harusnya beda. Apa perbedaannya? Kekristenan mengajarkan kita gak cuma percaya sama Tuhan, tapi dia mau kita mengenal Yesus, mengenal Bapa secara pribadi. Nah, hari gini jangan sampai kita GR, kita senang, kita pede gitu ya, udah ke gereja, udah kebaktian 5-10 tahun, tapi kalau kita gak semakin kenal siapa Bapa kita, firman Tuhan sekali katakan umatku binasa karena kurangnya pengenalan, kata ginosko dipakai di sini. Nah, hari ini saya berdoa gini, kita adalah orang-orang, Jemaat Rumah Harmoni adalah orang-orang yang rindu untuk terus mengenal pribadi Bapa, mengenal pribadi Tuhan sebagai raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi jangan sampai puas kita hanya beribadah gitu ya. Jadi minggu kedua ini kita akan bahas tema yang kedua, temanya adalah God is Father. Thank you. Jadi minggu kedua kita akan belajar, tadi pertama God is love, minggu kedua kita akan belajar God is Father, ketiga God is Savior nanti minggu depan, terakhir God is apa keempat? King yang keempat ya, jadi raja. Ya bukan musang king, bukan ya. Oke. Mungkin gini, kalau kita belajar God is Father itu mungkin beberapa orang yang bingung gitu. Kenapa sih kok Yesus itu salah satu fungsinya atau jabatannya itu sebagai Bapa kita. Tadi pujian kedua tadi katakan Bapa yang kekal. Kok bisa gitu ya? Sampai-sampai doa Bapa kami diajarkan gimana? Murid-murid datang kepada Yesus, guru, rabi, ajarkan kami berdoa. Yesus ngajarinnya gimana? Bapa kami, dipanggil pakai kata apa? Bapa, kok bisa Bapa? Artinya gini, itu bukan soal gender, bukan. Itu bukan soal jenis kelaminnya cowok, bukan. Nanti ada beberapa kisah lucu gitu ya. Saya gak tahu Bapak Ibu pernah atau enggak, mungkin gerakan ini 3 tahun yang lalu agak terkenal. Bapak Ibu pernah didatangin di rumah? Ada orang Korea datang ke rumah pernah? Gak pernah ya? Saya lagi makan, ini bener nih true story gitu ya. Saya lagi makan siang-siang jam 1, jam 2. Saya lagi makan di rumah, tiba-tiba rumah saya diketok sama orang cewek 2. Satu orang Korea, satu orang Indonesia. Masih muda, bawa iPad. Kalau bawa iPad, biasa kita pikir apa? Asuransi bener. Saya buka pintu saya lagi makan, tangan masih belepotan karena kalau makan pakai tangan ya gitu. Makan Padang kalau nggak salah waktu itu gitu ya. Saya buka pintu saya, dia kenalin diri mereka, saya lupa namanya siapa. Orang Koreanya bisa berbahasa Indonesia. Dibuka iPad-nya, dia presentasikan, dia bilang gini. Bapa itu atau Tuhan itu, Allah itu bukan cuman Allah anak, bukan Allah Bapa, bukan cuman Allah Roh Kudus, tapi ada satu lagi, Allah Ibu. Pernah datangin? Di Korea ada gerakan, boleh searching kalau nggak percaya gitu ya.
ada gerakan yang namanya dia percaya ada Allah ibu. Dia presentasikan kepada saya, mereka udah punya Allahnya sendiri dalam tanda kutip. Saya nggak tahu gerakan itu masih ada apa nggak sampai hari ini. Tapi itu yang terjadi, dia datang kepada saya, dia presentasikan kalau Allah itu bukan cuma Bapa, Allah itu bukan cuma anak, Allah itu bukan cuma Roh Kudus, tapi ada Allah ibu. Dia nggak mau kalah gitu ya. Jadi buat ibu-ibu bersyukurlah karena ada, jadi emansipasi gitu ya. Ibu juga masih ada. Tapi yang saya mau bilang ada lagi nih. Yohanes mengajarkan kepada kita kalau Allah itu adalah roh. Bukan masalah gendernya, bukan masalah jenis kelaminnya, bukan. Makanya saya bilang gini. Bapa adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya, bukan gendernya. Kata Bapa dipakai kata sumber, katakan sumber. Jadi ini bukan soal ibu, bukan soal Bapa, bukan soal pria, bukan soal wanita, bukan itu. Bukan soal gendernya. Dia cuma mau kasih tahu kalau Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai sumber, sebagai pusat kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita mau memperkenalkan Yesus sebagai ibu lebih gampang, setuju gak? Benar gak sih kalau kita sebut Allah sebagai Bapa, God is Father, kayaknya agak susah kita terima. Kalau kita bilang God is Mother gitu ya, sebagai ibu. Sebenarnya untuk bikin relate itu lebih gampang. Saya kasih contoh. Kalau di budaya barat mungkin lebih mudah lah. Karena di budaya barat ada sebutan like father. Di budaya barat mereka lebih kental, lebih dekat. Bapak anaknya lebih dekat. Kalau di Indonesia agak susah, benar gak sih? Yang kita tahu lagu dari kita kecil, saya gak tahu nih dari ada yang Gen Z gak di sini? Teman-teman yang Gen Z gak ada, kita seumuran semua gitu ya. Tahu lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa? Ada yang bisa nyanyiin? Kasih. Kita kalau bilang belajar Bapak susah. Tapi kalau ibu lebih mudah. Karena kita tahu kasih ibu sepanjang masa. Kita kalau nyanyi nih, SD misalnya. Kita nyanyi satu-satu aku sayang. Kok sayang ibu dulu sih? Tapi kalau anak saya sayang Bapak dia. Tapi kita kebanyakan kan kalau nyanyi satu-satu aku sayang ibu. Benar sih, kita kalau bilang kasih ibu, pengorbanan ibu, perhatiannya ibu, kita gampang. Tapi kalau Bapak, susah gak? Saya gak tahu seberapa banyak yang punya figur bapak yang gak benar gitu ya. Nah hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kehilangan figur sebagai bapak. Kota besar namanya ibu kota. Kalau tanah air, nih jadi belajar Indonesia, ibu pertiwi, benar sih? Satu-satunya yang cowok cuma Tanah Abang gitu ya, itu pun untuk kerja gitu. Ketika anak dibilangin gitu ya, misalnya dibilangin, dikasih tahu, mamanya kasih tahu, ayo dong belajar dan lain sebagainya. Terus anaknya ngeyel gitu ya, nggak mau denger. Biasa mama bilang apa? Nanti saya kasih tahu bapakmu gitu kan? Bener nggak sih? Ketika kita belajar, kita suapin, kalau udah nggak mempan kita bilang apa? Nanti gue kasih tahu bapak lu gitu. Artinya apa sih yang jelek-jelek, yang jahat-jahat kita? Jam 10 anak belum bisa tidur ya kan, masuk ke kamar, ayo tidur besok sekolah, besok kalau pagi. Disuruh tidur, gak tidur-tidur, masih main aja. Kalau ibu yang suruh kan gitu biasa kan. Suruh tidur, gak mau tidur, bapaknya masuk ya kan. Tidur semua. Ya zaman kita, zaman saya sekarang sih enggak gitu. Anak saya tidurnya juga masih sama bapaknya. Tapi zaman saya dulu, kalau bapak saya masuk gitu ya. Cuman takut kita. Saya dibesarkan dari seorang bapak yang 3K, katakan 3K. Apa itu 3K? Keras, kaku, kejam. Bapak saya lagi gak ada, aman ya. Jadi saya, ada cici saya jadi dia juga tahu. Saya dibesarkan dari seorang papa yang luar biasa keras. Dia ngomong biasa aja kayak berantem gitu. Dia kalau ngomong sama mama saya, ngomong sama kita anak-anaknya. Gak ada kasih-kasihnya gitu, gak ada. Berantemnya rasanya, kenceng aja suaranya. Berantemnya rasanya, emosiannya terus. Saya biasa kalau pagi-pagi ada sate di rumah gitu ya. Saya tahu bapak saya lagi menang lotre. Selain itu saya gak pernah menemukan kebaikan bapak saya. Sekali lagi, bapak saya gak bisa nonton ya, dia gak mungkin nonton juga. Tapi itu yang terjadi. Bapak saya adalah bapak yang luar biasa keras. Bapak ibu percaya gak? Dari semua badan saya, yang belum dipukul sama bapak saya cuma muka saya. Jadi semua udah habis gitu ya. Pernah saya lagi ngapain salah atau apapun, saya dipukul sampai udah kayak anjing gitu. Pernah percaya gak? Itu bukan kata saya, kata mama saya.
kamu itu kalau pukulin anakku ini kayak mukul maling katanya gitu. Tapi sambil ngolesin minyak dan salep. Itu yang terjadi. Saya tumbuh dari seorang bapak yang keras. Bukan cuma keras, tapi kaku. Ya bapak-bapak kalau di tempat ini Gen Z pasti bertobat lah. Tapi kalau zaman saya, papa saya gak pernah bilang I love you sama saya. Gak pernah. Ngobrol dari hati ke hati, gak pernah, gak mungkin. Bilang aku bangga sama kamu. Gak mungkin. Kita kan hari-hari ini kan kita banjiri anak kita dengan kayak gitu-gitu kan. Setiap hari kita bilang I love you sama anak kita. Kalau saya. Setiap hari kalau mereka ngapa-ngapain kita bilang aku bangga sama dan lain sebagainya. Saya dulu gak pernah. Ada kejadian lucu gitu ya. Kemarin kan minggu lalu saya gak hadir di tempat ini. Saya lagi pulang kampung. Kenapa saya pulang kampung? Karena mama saya ulang tahun. Kita makan sekeluarga. Kita cici-cici pada pulang makan sekeluarga. Pas mau foto gaya pertama, mama pegang kue, papa di samping. Terus foto gaya kedua, tau gak kita suruh apa? Cium dong, cium dong. Tapi apa yang papa saya lakukan? Duduk aja dia diem. Teriak lagi, cium dong. Ada kakak ipar saya, cium dong. Apa yang dilakuin? Dia makin jauh duduknya. Mama saya makin dekat, dia makin jauh duduknya. Saking kakunya dia, sampai mama saya bilang gini, ya udah gak usah lah gitu. Jadi adegan cium pipi itu gak ada di foto gitu ya. Kenapa? Karena memang saking kakunya papa saya. Bukan pribadi yang bisa mengutarakan. Saya gak bilang kalau papa saya gak sayang sama saya itu di lain episode gitu ya. Tapi yang saya mau bilang papa saya sekaku itu gak pernah bilang I love you dan lain sebagainya. Bukan cuman kaku, dia juga kejam. Ya seperti yang tadi saya bilang dia suka mukul dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi hari ini saya mau bilang saya udah pulih sama papa saya. Walaupun tetap gak bisa akrab banget gitu ya. Tapi sekarang minimal saya bisa rangkul dia. Dan kabar baiknya adalah mungkin sebagian besar udah tahu. Papa saya juga udah dibaptis. Teman-teman tahu yang baptis siapa? Saya anaknya gitu ya. Jadi saya yang baptis papa saya gitu ya. Jadi artinya apa sih? Semua bisa dipulihkan gitu ya. Tapi saya mau bilang, kalau kita bilang God is Father, kita lihat sosok bapak, terus saya lihat sosok bapak saya, hancur sudah. Saya akan mikir kalau bapak mirip-mirip sama bapak saya gak akan pernah punya pengenalan yang baik tentang God is Father. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena bapak-bapak hari ini rusak. Tapi saya berdoa yang di tempat ini adalah bapak-bapak yang ada hashtag baru katanya ayah hadir gitu ya. Adalah bapak-bapak yang hadir buat anak-anaknya. Adalah bapak-bapak yang bukan kejam tapi penuh dengan kasih sayang. Bukan kaku tapi bisa mengutarakan maksud hatinya dengan baik dan benar. Nah saya berdoa hari ini ada terjadi pemulihan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Yang mau katakan amin. Sekali lagi kalau kita ngomong soal bapak yang penuh dengan kasih. Bapak yang penuh dengan pengampunan. Bapak yang penuh dengan tidak pernah menghukum kita sesuai dengan pelanggaran kita. Kalau kita lihat posisi bapak kita mungkin akan sulit gitu ya. Makanya harusnya kalau kita mau bilang God is Mother lebih gampang gitu ya. Karena kita tahu pengorbanan mama kita luar biasa. Bahkan ada istilah katakan surga di telapak kaki ibu. Artinya apa sih? Kalau kamu mau ke surga, kamu harus menghormati ibumu. Kamu harus sayang sama ibumu. Kamu harus respect sama ibumu. Kamu harus peduli dan perhatian sama ibumu. Karena kalau enggak, tendangan dari madun dari bapakmu gitu ya. Karena itu yang terjadi. Hari kita diajarkan surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Maka kita berlomba untuk senangkan ibu kita. Kita berlomba untuk menyenangkan ibu kita. Sehingga kita sampai lupa bapak kita. Sekali lagi saya berdoa, hari terjadi pemulihan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya kembali kepada bapak-bapaknya. Sehingga ketika kita belajar God is Father, lebih gampang kita untuk mempelajarinya. Hari ini kita akan belajar sedikit aja God is Father dari sebuah kisah anak yang hilang. Gitu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu udah familiar dengan ini. Ada yang gak pernah tahu kisah anak yang hilang? Dari 40-an perumpamaan yang Tuhan kasih di dalam Alkitab, mungkin ini salah satu yang paling terkenal gitu ya. Jadi saya percaya semua orang sudah pernah mendengarnya. Bahkan saya sudah 3 kali memerankan atau mendramakan ini gitu ya. Jadi saya udah 3 kali main anak yang hilang, ya gak pernah jadi anak bungsu sih gitu ya. Padahal saya kan di rumah jadi anak bungsu, tapi kalau main drama saya gak pernah. Paling-paling kebagian yang mabok sama anak bungsu gitu ya. Tapi saya percaya ini udah familiar. Saya akan bacakan pelan buat Bapak Ibu. Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikannya harta kekayaan itu di antara. Kita berhenti di sini dulu. Dari ayat yang kita baca di ayat 12 ini, kita melihat kalau anak bungsu adalah anak yang kurang ajar. Benar gak sih? Kenapa anak bungsu bisa saya bilang anak yang kurang ajar? Karena warisan biasa dibagi ketika ayahnya sudah
Meninggal, benar sih? Artinya apa sih? Ketika anak bungsu datang kepada bapak minta warisan, artinya apa? Dia pengen bapaknya meninggal. Artinya gini loh, ada begitu banyak orang gini. Anak bungsu ini mau bilang gini, saya perlu hartamu, saya butuh hartamu, saya tidak perlu kamunya. Karena pada akhir cerita dia pergi memboroskan hak miliknya dengan berfoya-foya. Ketika dia dapat warisan dia pergi, artinya gini, saya gak perlu pribadinya, yang saya perlu apa? Hartanya. Teman-teman familiar dengan itu? Kekerasan hari-hari kayak gitu gak sih? Kita mendambakan berkat daripada Tuhan, tapi pribadinya, mengenal pribadinya, entar dulu. Kita datang ke gereja, kita pengen diberkati, kita pengen diberikan kesehatan, kekuatan dan lain sebagainya, tapi kita gak rindu mengenal pribadinya. Ini yang terjadi sama anak bungsu ini. Dia minta warisan kepada bapaknya, dia mau hartanya, lalu dia pergi berfoya-foya. Nah, kabar buruknya adalah bapaknya kasih. Kan harusnya gak kasih dong, benar gak sih? Teman-teman pernah berpikir demikian gak? Kok bisa pada saat anak bungsu ini minta, kok bisa bapaknya kasih? Harusnya sebagai bapak yang baik ketika ada anak yang belum terlalu benar, belum terlalu dewasa minta warisan, kita kasih gak? Sebagai bapak yang baik kita kasih gak? Ya enggak lah, tapi kenapa bapak ini kasih? Kita udah mulai curiga, jangan-jangan bapak ini gak becus jadi bapak. Jangan-jangan bapak ini gak mengerti kenapa dia harus kasih bagiannya, terus dia harusnya tahu dia akan memfoya-foyakannya dan pergi dari rumah dan lain sebagainya. Kita mulai curiga, jangan-jangan bapak di surga tahu dan melakukan hal yang sama dengan kita. Padahal kalau kita baca, bapak itu saking baiknya dia gak mungkin apa? Memberikan ular kepada anaknya minta roti. Gak mungkin. Firman Tuhan katakan di Matius, kalau kita minta roti, Tuhan gak mungkin kasih ular, gak mungkin kasih kalajengking. Kalau bapak di dunia itu, apalagi bapak di surga, lebih tahu lagi. Tapi di kisah ini, bapaknya kasih. Nah apa artinya? Nah dari ini nanti kita akan baca semua. Nanti kita akan kembali ke ayat semuanya. Saya mau bilang di poin pertama yang saya mau kasih tahu, kita mesti kenal karakter Bapa, karena karakter Bapa yang pertama, Bapa tidak pernah memaksa kita. Tuhan mengizinkan manusia memilih, bahkan ketika pilihannya itu melukai hatinya. Ketika anak bungsu memilih untuk pergi, minta warisan dan dikasih sama bapaknya, Bapa tidak pernah memaksa kita. Dipaksa enak gak sih? Pin, pacaran terus ngelamar Stella misalnya. Udah pacaran berapa tahun? 3. Udah berapa tahun? Terus lamar Stella, terus Stella bilang, Pin sebenarnya sih aku gak mau ya. Cuman karena pacaran udah 4 tahun, udah lama ya kan. Ya mau gak mau lah, aku terpaksa iya. Mau gak? Jadi gak kawin kalau begitu? Pasti gak jadi, kenapa? Stellanya terpaksa. Kita gak ada anak jomblo di sini, mana si Grand? Udah ada si Rian. Udah PDKT sama cewek, udah jalan sama cewek, udah nonton bareng, nonton ala seroban gitu ya. Ada udah pernah nonton ya, nggak penting gitu. Udah nonton gitu ya, udah makan popcorn bareng, terus dia bilang, Yan, misalnya si Rian bilang ke ceweknya, aku mau nggak kamu jadi pacar aku? Terus dia bilang, sebenarnya sih aku nggak mau, cuman karena mobil kamu Mercy, rumah kamu di Pik 2, oke lah. Jadi nggak pacaran kayak gitu? Nggak jadi, kenapa? Ceweknya terpaksa. Saya dulu lamar istri saya. Ada yang mau tahu bagaimana cara saya lamar istri saya? Masuk on the spot nomor 6 kalau nggak salah. Karena saya lamar istri saya ada yang mau tahu nggak nih? Kalau nggak mau tahu ya saya nggak ceritain. Saya lamar istri saya itu di tempat futsal. Lagi main bola ya kan. 1 bulan sebelumnya saya doktrin dia kalau saya sering cedera dan lain sebagainya. Akhir cerita saya masuk ke dalam lapangan, saya main bola. Cincin udah di kantong saya, gitu ya. Teman-teman saya udah saya kasih tahu nanti mau ngapain. Ketika saya main bola, akhirnya saya pura-pura cedera, gitu ya. Saya ngeringis kesakitan, terus teman-teman saya muterin saya. Pacar saya waktu itu masuk ke dalam lapangan, panik ya kan. Ketika dia masuk, dia lihat kerumunan, saya udah lagi begini. Teman-teman saya 4 udah bawa kertas, tulisannya, Will you marry me? Saya di tengah lagi pegang cincin. Terus dia bilang, sebenarnya sih aku nggak mau. Cuman karena malu nih kalau nggak jadi kan, ya udah saya ambil cincinnya. Jadi nggak kita married? Saya boleh punya effort, boleh. Saya boleh mengusahakan yang terbaik untuk ngelamar dia dan lain sebagainya. Tapi kalau dibilang
Sebenarnya aku belum siap, sebenarnya aku belum mau, sebenarnya aku terpaksa untuk mengiyakan karena malu kan kalau nggak jadi. Ya nggak jadi married kita pasti. Kenapa? Keterpaksaan itu nggak seru, bener gak sih? Sama bapak sama, dia tahu sebenarnya kalau dibagikan warisan, dia akan pergi dan meninggalkan bapaknya. Bapaknya tahu nggak? Tapi si bapak tahu kalau dia menahan warisan, anak bungsu mungkin tinggal di dalam rumah. Si bapak tahu kalau dia menahan warisan, anak bungsu mungkin tinggal di rumah, tapi hatinya memberontak. Kalau dia tahan warisannya, saya percaya gini, anak bungsu ini gak cuma ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia akan terus ngerengek. Dia akan terus minta. Kan biasa anak kalau punya keinginan kayak gitu ya. Ya kita juga sama sih. Kalau kita punya keinginan kita akan mengupayakannya. Kita akan mengusahakannya. Mungkin dia udah merengek berterus-terusan. Sehingga bapaknya tahu kalau ditahan warisannya, mungkin fisiknya ada di dalam rumah, tapi hatinya jauh. Mungkin fisiknya ada di dalam rumah tapi hatinya memberontak, ngedumel dan lain sebagainya. Si bapak tahu pengalaman bisa mengajar apa yang kata-kata tidak bisa. Karena di ayat 17 kalau teman-teman nanti pulang baca sendiri, ada kata gini, ketika dia menyadari kondisinya, ketika dia udah di kandang babi gitu ya, udah gak bisa makan, ayat 17 katakan ketika dia menyadari. Bapaknya ngerti, ada pengalaman tuh bisa mengajar lebih daripada kata-kata. Seringkali orang kalau dikasih tahu kan ngeyel kan. Ya kita juga sama di korban 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali ngeyel kadang. Tapi kadang-kala pengalaman 1 kali membuat kita percaya. Maka hari saya bilang gini, kalau kita mau mengenal God is Father, gak bisa enggak. Lewat kata-kata terbatas. Saya punya catatan khotbah terbatas. Apa yang saya siapkan buat Bapak Ibu pasti terbatas. Saya mau bilang gini, sadari dan alami itu sendiri dalam kehidupan. Kalau Bapak itu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya berdoa ayat 17 terjadi sama kita. Kita menyadari kondisi kita dan kita kembali kepada Bapak kita. Dan saya mau bilang, pengalaman sekali lagi bisa mengajar jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada semua kata-kata yang bisa saya ucapkan. Makanya pemberian Tuhan yang paling berisiko adalah ketika dia memberikan kehendak bebas di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berikan kehendak bebas dalam kehidupan kita, bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena gini, Tuhan bisa selamatkan kita. Tuhan bisa sayang sama kita. Tuhan bisa memulihkan setiap kita. Tuhan bisa selamatkan kehidupan kita. Tapi kita tetap bisa memilih untuk tidak percaya sama dia. Benar gak sih? Kehendak bebas itu gitu gak sih mainannya? Tuhan tebus kehidupan kita. Tuhan sayang sama kita katanya. Tuhan ada bersama dengan kita, tuntun kehidupan kita dari dalam katanya. Tapi karena kehendak bebas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita tetap bisa bilang enggak. Kita tetap bisa bilang enggak percaya. Kita tetap bisa bilang kita ada di gereja mungkin, kita melayani mungkin. Tapi seperti anak bungsu tadi, ada di dalam gereja, hatinya enggak percaya sama Bapaknya. Makanya hari ini saya mau bilang, maukah kita pakai kehendak bebas kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga? Mau gak kita pakai kehendak bebas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa Bapa mengasihi kita luar biasa dalam kehidupan? Makanya saya mau bilang, ketika Bapaknya memberikan warisan itu, Bapaknya bukan menjerumuskan, dia mempercayakan. Karena kasih sejati lahir dari kehendak bebas yang Bapa kasih. Bapa maunya hati, bukan cuman perilaku. Karena banyak orang yang bisa berperilaku seperti anak Tuhan. Tapi dari hatinya paling dalam sebenarnya dia tidak percaya sama Bapa. Kita mungkin bisa sekali lagi datang ke gereja beribadah, kita bisa melayani luar biasa. Tapi jauh hatimu yang paling dalam. Sebenarnya kita belum mengalami kasih Bapa yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya mengerjakan rutinitas demi rutinitas. Kita hanya menjadi fansnya Yesus. Kita hanya melakukan, kita cuma orang-orang yang datang sebagai pengunjung. Dan tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Yang kedua, karakter Bapa. Kasih Bapa adalah kasih yang menerima dan memulihkan. Yang pertama tadi kasih Bapa tidak memaksa. Yang kedua adalah kasih Bapa adalah kasih yang menerima dan memulihkan. Apa buktinya Bapa terima kita? Di ayat 20 katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul. Dan dari ayat 20 ini kita bisa lihat Bapak tuh terima anaknya apa adanya. Yang pertama yang saya mau highlight adalah kata melihatnya. Kata melihatnya itu penting banget. Firman Tuhan katakan ketika anaknya masih
Jauh. Bapak udah lihat, artinya apa sih? Sebenarnya bapaknya nunggu, benar sih? Sebenarnya bapaknya enggak. Kan kita berpikir kenapa sih bapaknya kan punya banyak karyawan. Bisalah cari dia, bisalah pergi cari dia, bisalah kirim pasukan, kirim karyawan-karyawannya untuk cari anaknya. Bisa gak sebenarnya? Bisa, tapi gak dilakukan sama bapaknya. Yang bapaknya lakukan apa? Dia duduk dan dia nunggu anaknya dan dia percaya suatu hari dia akan pulang. Dia tunggu di teras mungkin, dia melihatnya. Dia ada, dia nunggu kita. Dia nunggu anak bungsu ini untuk balik. Kata kedua yang saya mau bilang adalah lalu tergeraklah hatinya oleh. Harusnya kan hatinya tergerak oleh apa? Harusnya kan bukan belas kasihan. Harusnya kita ngapain sih? Sebagai orang tua yang normal gitu. Ketika anak udah rusak, udah hancur, udah salah, udah nyakitin kita. Ketika dia balik yang pertama kali kita mau lakukan apa sih? Ya kita pengen ngomel aja dulu, pernah gak sih? Kita pengen mukul kalau bisa, kita pengen ngomel. Gak mungkin, tapi hati bapak ini tergerak oleh bukan amarah, tapi belas kasihan. Dia lihat anak bungsu pulang dari jauh, dia lihat, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu yang dilakukan adalah dia berlari. Berlari itu bagi kita mungkin biasa. Zaman dulu seorang bapak kalau berlari artinya gini, dia lagi merendahkan dirinya. Karena gak boleh. Seorang bapak berlari untuk menyongsong anaknya itu gak boleh. Kakinya kelihatannya gak boleh kalau budaya timur. Jadi yang dilakukan oleh bapak ini sesuatu yang tidak biasa sebenarnya. Sesuatu yang harusnya tidak boleh dikerjakan. Tapi dia melakukannya karena apa? Hatinya tadi apa? Tergerak oleh belas kasihan. Yang paling penting kata terakhir, ayahnya merangkul dan luar biasa gak? Kok bisa anak ini udah sedemikian rusak, hancur. Ketika dia pulang yang pertama dia lakukan adalah dia. Teman-teman pahami ayat ini, anak bungsu ini habis pulang dari kandang babi. Artinya dia lagi bau babi, benar sih? Tapi kan bapaknya karena saking sayangnya sama anaknya dia gak peduli. Dia berlari, dia peluk, dia gak cuma peluk, dia cium. Saya gak tahu yang dicium keningnya, pipinya atau di bagian mananya gitu ya. Tapi Alkitab bilang dia cium, dia kenapa? Dalam kondisi berlumuran mungkin dengan kotoran, mungkin belum mandi dan lain sebagainya. Masih bau babi, bapaknya gak peduli. Dipeluk dan diciumnya. Hari ini kita sama sebenarnya. Seringkali dalam hidup ini kita berlumuran dosa, benar sih? Kita lakukan kesalahan demi kesalahan, kita nyakitin hati Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus, kita gak anggap Bapa itu ada dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lagi mentok, lagi di bawah, kita ingat menyadari ayat ke-17 tadi, lalu kita kembali berlari kepada Bapa kita. Yang terjadi apa? Kita minta ampun sama Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, maka dia adalah Allah yang setia dan adil, yang pasti mengampuni kita. Kita ngerti itu, kita besoknya salah lagi, kita bikin kesalahan yang sama lagi, kita menyakiti hati Tuhan lagi. Malamnya kita ngapain? Kita minta ampun lagi sama Tuhan, Tuhan rangkul kita lagi, Tuhan cium kita lagi, mungkin Tuhan berlari, Tuhan nunggu kita. Lalu gini, besoknya kita lakukan hal yang sama lagi. Kita sebenarnya gini, kita gak pernah menghargai karya Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, Bapa kita memang Bapa yang pasti mengampuni kita, Yohanes 9 katakan. Tapi hari gini ketika kita terus menyakiti hati Bapa, sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah apakah sebenarnya kita benar-benar anak yang mengasihi Bapa. Kita gak mungkin pernah bisa meragukan kasih Bapa sama kita, gak perlu. Yang perlu kita ragukan hari ini adalah apakah kita benar sebagai anak yang kita mengasihi Bapa kita. Pernah gak kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur? Tuhan datang sama kita. Tuhan menghampiri kita lewat doa-doa kita mungkin. Dari pembacaan firman Tuhan mungkin. Dari worship yang kita naikkan sama Tuhan mungkin. Tuhan datang dalam kehidupan kita. Serasa Tuhan tuh peluk kita. Pernah ngalamin itu gak? Kita lagi hancur banget. Kita gak perlu ngapa-ngapain. Mungkin kita selagu YouTube. Tapi kayaknya Tuhan lagi peluk kita. Tuhan lagi ada bersama dengan kita. Dan di hati kecil kita Tuhan bilang gini. Saya tidak pernah meninggalkan engkau. Saya selalu ada bersama dengan engkau. Apapun yang kamu alami, saya mengerti karena saya pernah mengalaminya juga. Pernah gak dalam jam-jam doa kita merasa kalau Tuhan memeluk kita erat. Sehingga kita keluar dari jam-jam doa kita merasa kita adalah pribadi yang paling kuat. Kalau teman-teman Bapak Ibu belum pernah lakukan itu dalam kehidupan. Miliki jam-jam doa, miliki hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa memeluk kita. Tuhan ada dan bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini saya mau bilang gini loh. Tuhan tuh terima kita. Apapun yang terjadi. Hari ini mungkin kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku meragukan kasih-Mu. Mungkin hari ini kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku lagi ketakutan.
Saya lagi dilanda kekhawatiran. Teman-teman boleh takut gak sih? Boleh khawatir gak? Itu bukan tanda kita tidak beriman sebenarnya. Bukan. Kita bisa takut, kita bisa khawatir dalam kehidupan. Tapi gini, Tuhan mau kita menaruh kekhawatiran kita dan ketakutan kita di hadapan Tuhan. Ada mungkin kita hancur hati, mungkin kita lagi di bawah, mungkin kita lagi down, kita lagi masa depan mungkin lagi buram dan lain sebagainya. Mungkin masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang Bapa adalah Bapa yang menerima. Bukan cuma menerima, dia juga memulihkan kita. Apa buktinya dia memulihkan kita? Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi ketika dia habis rangkul tadi habis peluk, yang dia kasih hal-hal yang luar biasa. Coba kita lihat apa yang dia kasih sama anaknya. Dia kasih jubah, itu yang pertama. Jubah menggambarkan apa sih? Identitasmu dipulihkan. Dia kasih cincin, cincin berbicara soal apa sih? Otoritasmu dan statusmu sebagai anak. Dia kasih kasut, teman-teman tahu kasut apa? Sendal, sepatu ya. Budak pada saat itu tidak pakai sepatu. Jadi dipakaikan sepatu, dia mau bilang kalau kamu tuh bukan budak, kamu tuh anak. Disembelih apa? Anak lembu tambun. Itu artinya apa? Sukacita besar. Jadi anaknya datang dengan identitas apa? Kalau teman baca nanti di rumah, anggap aja aku salah satu karyawan atau upahan Bapak. Gak apa-apa, saya udah sedemikian hancur. Gak apa-apa, saya datang kembali kepada Tuhan. Saya jadi anak upahan juga gak apa-apa. Minimal bisa makan, benar sih? Karena pada saat ampas babi pun gak boleh makan kan? Dia kembali dan dibilang, udah saya jadi hamba aja, saya jadi karyawannya gak apa-apa. Tapi Tuhan bilang gini, aku datang dengan identitas aku layak jadi upahan. Tapi Bapak rindu memulihkan setiap kita. Saya mau bilang gini, seberapa jauh pun kita berlari, kita udah meninggalkan Tuhan lama, mungkin kita udah lama gak ke gereja, mungkin kita udah gak bersekutu sama Tuhan, kita udah gak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Seberapa jauh pun kita pergi meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap setia menunggu kita. Dan dia akan terima kita apapun kondisi kita pada hari ini. Jadi kita bisa berlari, kita bisa pergi, tapi Tuhan akan setia duduk nunggu kita pulang. Kita mungkin bisa minta warisan terus kita berontak sama Bapak kita. Tuhan gak pernah memaksa kita. Tapi dia siap untuk memulihkan setiap kita. Dan dia terima kita apa adanya. Saya gak tahu Bapak Ibu pernah lakukan pemuritan atau enggak. Tapi itu yang terjadi kalau kita harus memuridkan orang lain. Kita muridin dia. Kita kasih yang terbaik versi kita yang bisa kita kasih. Kita kasih firmannya. Kita kasih jasmani dan rohaninya. Tapi ada kalanya orang-orang yang kita muridkan pergi dari kita, benar? Sebagai Bapak yang baik, kita gak bisa maksa, benar? Dalam pemuritan yang saya kerjakan selama mungkin belasan tahun bersama dengan istri. Ada banyak orang yang datang dan pergi dalam kehidupan saya. Ada orang yang udah saya muridkan lama terus pergi meninggalkan saya banyak. Tapi saya mau bilang gini, sebagai Bapak, kita gak pernah bisa memaksa. Tapi ketika dia balik lagi, kita selalu siap menerima. Kita akan buka tangan. Mungkin orang lain akan bilang, kok bego banget sih. Saya udah sering terima itu dalam kehidupan saya. Kok bisa sih? Gitu, dia udah nyakitin lu, dia udah bohongin lu, dia udah tusuk lu dari belakang. Tapi kalau dia balik lagi, kok lu mau terima lagi sih? Ya karena saya bilang saya tergerak hatinya oleh belas kasihan, bukan karena amarah. Kalau hari teman-teman Bapak Ibu mengerjakan itu dalam kehidupan ini, selamat. Ada hati Bapak di antara kalian. Ada hati Bapak yang coba kita salurkan. Ada hati Bapak yang mau kita coba kita kerjakan dalam kehidupan ini. Sehingga firman Tuhan katakan orang lain melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Bapak kita. Mau gak kita memuliakan Bapak kita di surga? Lakukan pemuritan. Coba kita peduli sama hidup orang lain. Coba kita lihat hidup orang lain. Ada orang hidupnya udah jauh. Saya bersyukur saya memberikan beberapa orang yang sudah melakukan apa yang dia sudah melakukan seperti ini gitu ya. Dia melihat teman-temannya yang udah jauh. Dia lihat udah jauh. Dia lihat udah mungkin udah pergi meninggalkan Tuhan jauh. Tapi dia punya hati untuk tarik kembali. Ajak ngopi, ajak main biliar, ajak komsel dan lain sebagainya. Sehingga hari ini kita melihat buahnya. Ada orang-orang yang datang ke tempat ini karena ada yang investasikan waktu, pikiran, hati kepada orang tersebut. Saya gak perlu sebut nama, tapi itu yang terjadi di tempat ini. Mau gak kita lakukan bersama-sama? Mau gak kita punya hati Bapa yang kita mau terima, kita memulihkan bersama dengan Tuhan. Saya percaya ada banyak jiwa akan dimenangkan. Saya gak bilang orang kalau dimenangkan terus harus ke rumah harmoni, enggak. Ya kemanapun mereka beribadah pada akhirnya gak apa-apa, karena gak selalu saya muridin orang, saya ketemu sama orang, terus mereka berakhir di tempat ini, gak semua. Dan gak apa-apa. Dimanapun mereka pada akhirnya beribadah. Tapi mau gak kita tunjukkan kita punya hati. Kita peduli sama teman kita. Saya percayalah ada banyak teman-teman kita yang sudah jauh dari Tuhan.
Ada banyak teman-teman kita yang udah pergi meninggalkan Tuhan. Udahlah gak usah gereja-gerejaan. Mau gak kita punya hati yang peduli? Mau gak kita punya hati Bapa? Untuk ajak mereka kumpul, ajak mereka nongkrong, ajak mereka nge-gym dan lain sebagainya. Untuk kita kasihkan, ada kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya gak tahu saya masih punya waktu atau enggak ada ya? Lanjut, banyak nih. Jadi ada 3 poin lagi. Tapi waktu udah habis. Minggu depan aja, bulan depan aja. Gitu ya. Jadi tadi kita masih mengenal hati Bapa. Poin kedua itu adalah, jadi tadi kita belajar dari anak bungsu. Yang kedua sebenarnya kita belajar dari anak sulung, next lagi. Kita belajar dari anak sulung, tapi waktunya gak ada. Cuman saya mau bilang gini, ada begitu banyak orang yang seperti anak bungsu. Pergi menjauh, tapi ada juga yang seperti anak sulung. Ada di tempat ini, bergereja di tempat ini. Jadi anaknya Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya dia juga pergi menghilang. Hilang di dalam rumah. Coba kita nextkan dulu, gak usah ayatnya. Apa yang terjadi ketika kita gak mengenal hati Bapa? Yang pertama adalah kita dekat secara posisi, jauh secara relasi. Ada banyak orang yang seperti anak sulung. Posisinya dekat di sini dia. Gak jauh-jauh dia. Tapi hatinya jauh. Dia gak punya relasi sama Tuhan. Yang kedua. Apa yang terjadi kalau kita gak mengenal hati Bapa? Yang kedua apa? Kita suka membandingkan. Kalau kita gak kenal hati Bapa, kita cenderung suka membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kemarin di Komsel kita bahas 5 menit. Poin kedua gitu ya. Setelah itu saya selesai. Di Komsel kemarin kita bahas, Bapak Ibu percaya kalau suksesnya dunia sama suksesnya versi Tuhan itu beda? Setuju ya? Suksesnya versi dunia apa? Punya 100 juta, punya rumah, punya rekening yang banyak. Sukses versi Tuhan apa? Ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu sukses versi Tuhan. Tapi teman-teman percaya gak? Baik versi kita sama baik versi Tuhan itu juga beda. Baik versi kita apa? Semua yang kita kerjakan, saya gak neko-neko, saya udah baik sama orang lain, saya udah ini, saya udah ikut Tuhan, saya udah melayani. Baiknya versi kita apa? Kita gak mengalami hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita. Keluarga harmonis, perusahaan lancar jaya, pekerjaan lancar jaya, kan itu yang kita mau. Tapi baik versi Tuhan apa? Roma 8 ayat 29 katakan apa? Ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ayat 29 katakan apa? Kebaikannya apa? Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Jadi kebaikan versi Tuhan adalah kita yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Artinya gini, ketika Tuhan mau bentuk kehidupan kita, seringkali yang kelihatannya tidak baik datang dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai sibuk membandingkannya dengan hidup orang lain. Kita mulai sibuk membandingkan sama orang-orang yang belum diproses sama Tuhan. Kita melihat kok dia enak hidupnya, kok dia ini ya, kok dia ini ya. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kita mulai curiga sama Tuhan. Lalu kita mulai membandingkannya dengan orang di sekitar kita. Nah hari ini jangan sampai kita gak kenal hati Bapa kita, lalu kita mulai membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Karena itu akan bikin kita rusak hatinya. Karena itu akan bikin kita makin jauh hidupnya. Seperti anak sulung. Dikatakan ayat 30 apa? Boleh dibuka bentar aja, ayat 30. Saya undang pemusik boleh naik dan para WL gitu ya, siapkan lagunya. Ayat 30 katakan, saya bacakan, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia. Jadi dia mulai membandingkan, kok bisa sih saya seumur hidup melayani Bapa, saya tidak pernah melanggar perintah Bapa, saya bekerja di mana aja seperti Bapa tempatkan, saya nggak pernah meninggalkan. Tapi baru ada aja anak bungsu datang, dia mulai membandingkan, dia udah memboroskan harta Bapa, udah main sama pelacur-pelacur, lalu dia datang terus Bapa ngapain? Menyembelih lembu tambun untuk bersuka cita bersama-sama. Kok bisa? Jangan tergiur untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan kita mulai tergiur kita membandingkan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita dengan apa yang Tuhan belum kasih dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengenal hati Bapa cenderung tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena ayat 31 Bapaknya bilang, apa yang saya punya, kamu punya. Apa yang menjadi kepunyaan saya menjadi kepunyaan kamu. Tapi orang yang gak mengenal hati Bapa, dia hanya melihat apa yang dia tidak punya. Lalu dia tidak pernah sadar dengan apa yang sudah ada di tangannya. Hari sadari apa yang ada di tanganmu. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya gak tahu berupa apa fasilitas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mungkin bisa uang, mungkin bisa kepedulian sama orang lain. Mungkin Tuhan percayakan banyak talenta dalam kehidupan kita untuk kita bisa melayani. Mungkin Tuhan kasih hati yang besar untuk bisa melihat keperluan dan kita menjawab keperluan itu. Tuhan udah kasih fasilitas itu dalam kehidupan kita. Jangan sibuk melihat apa yang saya punya. Jangan sibuk melihat apa yang orang lain punya. Jangan sibuk melihat apa yang
orang samping kita punya, sadari apa yang ada di tanganmu. Tuhan mau pakai itu untuk kemuliaannya. Kenali hati Bapa dan berhenti untuk membandingkannya dengan orang lain. Kenali hati Bapa dan jangan sampai kita hanya dekat dalam posisi tapi jauh dalam relasi. Yang ketiga terakhir, bacain aja. Gitu ya. Jadi saya recap bentar. Kita mesti kenal garis father. Yang pertama tadi kasih Bapa apa? Tidak memaksa. Yang kedua, kasih Bapa itu menerima dan memulihkan. Kalau kita nggak kenal hati Bapa, yang pertama apa? Kita dekat secara posisi, jauh secara relasi. Yang kedua, kita membandingkan. Yang ketiga, kita nggak menyadari apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Saya berdoa hati Bapa ada pada kita. Nah, kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan.